Kita masak tahu isi. Tahu isi apa nih? Tahu, nek iki tahu susur tapi nek tengah jenengan tahu isi. Oh. Betul sih pun ketahuan kini nangkem juga. 2000 berapa? 2014. Nek bentennya ngagem biogas kalau LPG apa Bu? Bentennya lebih cepat. Lebih cepat nang LPG gitu. Terus kalau ngirit bebas. LPG kan berat pada beli, kalau ini kan enggak pada beli. Kami diajak oleh Pak Sukamto, warga Balongwetan, untuk berkeliling desa dan melihat kandang sapi perah miliknya. Dari kandang itu telah dihasilkan puluhan kilo kotoran sapi setiap harinya untuk menjalankan reaktor biogas. Dulu sebelum kita ada biogas itu masak, kalau untuk menghemat LPG biasanya pakai kayu, pakai tungku itu. Nah sekarang sudah ada udah ada biogas, tungku itu sudah mulai berkurang. Jadi untuk menghemat ya itu hanya ada biogas. Tapi kayu juga masih jalan. Nah kayu itu kalau di sini itu biasanya dan kebanyakan warga sini itu untuk masak air, ngangetin air itu mandi. Karena kalau di sini kalau sore pagi mandi kalau nggak pakai air hangat awalnya dingin. Jadi kebiasaan orang sini mandi itu pakai air hangat. Kalau untuk masak tetap biogas sama LPG. Biogas itu menjadi alternatif energi terbarukan di Indonesia ya, karena lebih dari 70% lah penduduk Indonesia itu merupakan petani, dan mereka itu bukan hanya budidaya saja tetapi mereka juga peternak. Sapi atau ternak yang lain itu merupakan tabungan mereka, dan limbahnya yaitu kotorannya itu menimbulkan pencemaran udara ya, karena menimbulkan bau, juga menimbulkan pencemaran tanah kalau tidak diolah. Nah, kalau kita manfaatkan ya, kita proses untuk menghasilkan atau baunya ini tadi, gas yang dikeluarkan ini tadi untuk kepentingan pemenuhan energi rumah tangga, itu luar biasa, menjadi sumber potensi yang besar. Jadi manfaatnya, kita memanfaatinya dari segi gasnya itu ya untuk memasak dan lampu. Terus manfaat lain dari limbah biogasnya itu dengan bioslarinya itu bisa untuk pupuk dan pestisida. Tapi kalau untuk pupuk itu dari bioslari langsung kita pupukkan itu sudah bisa. Kalau kita fermentasikan lagi lebih bagus, hasilnya lebih bagus lagi. Nah kalau untuk pestisida itu harus dengan fermentasi, dengan menambahkan bahan-bahan lain lagi. Ya. Kalau kita mau ngambil selari padatnya kan kayak gini nih Mas ya. Kita ambil ke ember, cuma dituangin neng tanah kan lah, sebenarnya dipagar supaya nggak melebar kemana-mana gitu. Nanti kan paling lama 1 mingguan udah kering, Mas. Lebih cepat keringnya nih Mas. Yang penting waktu kita nganu ini jangan sampai terkena hujan, terkena sinar matahari. Dari Pak Sukamto, kami dikenalkan dengan warga Balongwetan lainnya yang menggunakan biogas, yaitu Mas Widodo. Manfaatnya sebenarnya apa aja sih Mas kalau biogas itu? Ya, untuk
menggantikan tabung LPG yang semakin mahal, semakin langka. Kalau dari biogas dari kotoran sapi itu kan murah, mudah, perawatannya juga tidak rumit itu. Nah, kalau selain sebagai gas kompor, itu bisa dipakai buat apa aja, Mas? Itu pengolahan setelah dijadikan gas itu menjadi pupuk yang untuk media itu sangat bagus sekali. Bukan hanya untuk pupuk tapi media. Nah, itu media tanam ya seperti bunga. Kalau dulu saya sekitar tahun 2017 2018 itu saya pernah sluri ampas dari biogas itu saya kemasi 10 kiloan, saya setorkan ke tanaman hias itu pernah saya lakukan. Itu bisa di harga Rp1.000 per kilo gitu. Ya, tapi kalau karena kegiatannya semakin banyak agak males itu. Boleh lihat, Mas, reaktor dan bisa. Ini reaktor biogasnya yang kotoran masuk dari sini nanti diolah ke sini menjadi gas untuk dimasak, kemudian setelah menghasilkan gas, kotoran sisanya keluar jadi selari, itu selari cairnya. Tapi kalau ini, Mas, ini kan beda ya dari sebelah itu kan ada pipanya ya, Mas? Iya, ini untuk bisa urin itu bisa langsung masuk ke digester karena kotoran padat dan cair itu hasil gasnya lebih tinggi daripada kotoran padatnya. Sehingga saya memanfaatkan ya 80% lah, saya memanfaatkan urin untuk bisa menghasilkan gas. Jadi lebih ke urinnya ya? Iya, lebih ke urinnya. Tapi ini kalau misal mau pakai kotoran juga bisa? Bisa masuk ke sini dulu atau di sana dicampur baru dialirkan ke sini juga bisa gitu. Manfaat dari biogas itu sendiri jelas. Yang pertama, orang menyoroti dari manfaat energi atau gasnya yang bisa membangkitkan energi panas ya. Namun selain itu kita juga mendapatkan manfaat dari limbah, karena setelah masuk ke dalam digester ini tadi kotorannya atau materialnya ini tadi difermentasi atau dirombak oleh makhluk-makhluk kecil ini tadi, dan dia mengeluarkan gas, dan gas itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk energi panas. Nah, kemudian rombakannya ini kemana? Rombakan ini menjadi limbah lagi. Nah, agar tidak menjadi limbah lagi, itu sebenarnya potensi untuk bahan organik atau pupuk organik. Ini sebenarnya enggak, ini air, cuman ini air. Ini dalamnya air ini. Ini air. Itu bisa langsung dipakai nggak? Ini langsung diaplikasikan ke tanaman untuk ngecor, itu bisa untuk tidak usah dicampur dengan air, tidak mengakibatkan tanaman itu layu atau kering. Kalau urin biasanya kalau kena tanaman biasanya layu karena kandungan terlalu tinggi. Kalau ini sudah netral, tapi manfaatnya lebih dari urea. Untuk kesuburannya itu melebihi urea. Jeblok, Mas. Berarti udah bisa langsung dipakai ya? Langsung dipakai. Jadi bioslari cair. Iya, bisa dipakai dia bioslari cair. Ini cabai Cabai rawit. Cabai rawit.
kira-kira ada dampak negatif dari pemanfaatan biogas ya Mas? Kalau dari pendapat saya itu tidak ada dampak negatifnya, karena di segi manapun itu dari kotorannya yang digunakan biogas menjadi lebih baik. Dari gasnya tidak ada efek untuk meledak atau gimana gitu. Untuk menanak nasi tidak ada bau kotorannya. Di memasak sayur itu juga tidak ada bau kotorannya. Jadi saya rasa nggak ada efek negatifnya itu. Yang jelas dari cost-nya itu tidak ada cost yang dikeluarkan ya. Mungkin cost awal saja ketika membangun bioreaktor ini. Tapi dalam kesehariannya itu tidak ada cost yang dikeluarkan karena kita hanya membuang, kalau kita saja di rumah tangga mau membuang sampah itu harus berlangganan ya, harus membayar. Nah ini ditempatkan dalam satu wadah atau istilahnya kayak tempat pembuangan sampah, tapi kemudian sampah itu menghasilkan energi yang kita perlukan untuk memasak keseharian. Dan limbah dari bioreaktor ini itu bisa kita bisniskan juga, menghasilkan pupuk cair organik, pupuk padat organik yang bisa kemudian kita bisniskan. Sehingga kalau cost-nya untuk produksi biogas hanya awal establishment pembuatan dari bioreaktor, tapi setelah itu keseharian tidak ada. Ya, hanya paling maintenance yang dilakukan oleh petani biasanya atau pemilik biogas setiap berapa tahun itu dikuras bioreaktornya. Dan itu tidak memerlukan biaya atau peralatan khusus. Biogas bukan hanya bermanfaat untuk energi, tetapi juga untuk lingkungan, terutama untuk tanah. Ya, tanah menjadi lebih baik di dalam berhubungan dengan air, sehingga dia bisa menyimpan air lebih banyak dan semboyannya tentunya itu adalah mari kita wariskan mata air untuk anak cucu kita, bukan air mata, karena kekeringan. Air hujan yang jatuh itu semuanya akan lari dan kembali lagi ke laut. Di desa ku temukan cara